Ya pemirsa, kita awali Sindo Malam dari 10 rumah di permukiman padat di Makassar, Sulawesi Selatan ludes dilalap si jago merah. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat merambat. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Alauddin 3, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Api dengan cepat membesar dan langsung melahap bangunan semi permanen yang hampir keseluruhan berlantai 2. Bukan hanya itu, cuaca panas dan angin kencang membuat api cepat merambat ke bangunan di sekitarnya, sehingga para korban menangis histeris menyaksikan harta benda mereka dilalap si jago merah. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar menurunkan 16 unit armada untuk memadamkan api. Api bisa dipadamkan lebih dari 1 jam lantaran lokasi kebakaran berada di jalan sempit. Berdasarkan keterangan awal, api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 salah satu rumah warga. Permanen bangunannya, ya. Rata-rata yang terbakar semi permanen. Ada satu rumah yang paling parah, itu kayaknya yang sumber api pertama yang habis terbakar. Tekniknya pemadam bagaimana? Karet selang panjang atau seperti area selang panjang? Itu berapa meter, Pak? Ada 40 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Sementara sebuah gedung di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat sudah terbakar. Kebakaran diduga berasal dari percikan api saat proses pengelasan. Pengendara di Jalan Panjang Arteri Kebonjeruk, Jakarta Barat menyaksikan kepulan asap tebal ketika melintas di jalur itu. Api mengepung sebuah gedung yang sedang dalam proses pembangunan. Peristiwa kebakaran terjadi di saat sejumlah pekerja sedang melakukan proses pengelasan di lantai 2 gedung. Percikan api mesin las menyebar, bahan mudah terbakar hingga menyebar ke seluruh bagian gedung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seorang perempuan tewas ditabrak truk kontainer di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Sang ayah membonceng korban selamat dari kecelakaan. Keluarga syok melihat Nabila sudah tak bernyawa di Jalan Dan Mogot, kilometer 12 Cengkareng, Jakarta Barat. Korban warga Rawalele, Kalideres ini merenggang nyawa usai ditabrak truk kontainer. Kini sopir truk diduga tidak melihat sepeda motor ayah korban yang berada di samping kiri. Truk menyenggol sepeda motor hingga korban terjatuh dan akhirnya tewas. Supir truk sempat kabur, akhirnya dapat dikejar para warga. Tidak hanya itu, 3 truk box terlibat kecelakaan beruntun di Lampung Selatan. 2 orang tewas akibat kecelakaan ini. Tiga truk box ringsek setelah terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Trans Sumatera, Kecamatan Panengahan, Lampung Selatan. Benturan keras menyebabkan bagian depan kendaraan hancur dan muatan paket yang diangkut tumpah berserakan di bahu jalan. Dugaan sementara kecelakaan akibat salah satu truk mengalami remblong saat melaju dari Bakahuni. Laju truk tak terkendali menabrak 2 kendaraan di depannya. Selain melaju dengan kecepatan tinggi, beban muatan yang berat diduga menjadi faktor penyebab supir tidak mampu mengendalikan kendaraannya. Akibat kecelakaan, 2 supir truk tewas. Ya pemirsa, seorang pencuri babak belur usai diamuk massa di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku beraksi membawa senjata api.
Seorang pelaku percobaan pencurian sepeda motor babak belur usai dihakimi oleh massa. Pelaku sempat menakuti warga dengan senjata api. Seorang warga berusaha merebut pistol terkena tembakan di dada hingga pinggang. Nekat satroni rumah mewah tak berpenghuni, pencuri berambut gondrong dikepung warga di Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku menangis minta dilepaskan warga. Pria berambut gondrong ini menangis sambil mohon agar dilepaskan saat akan ditangkap personil kepolisian sektor Gambir. Separuh wajahnya sudah babak belur akibat dihajar warga. Pria yang dikenal sebagai Garong Gondrong menjadi sasaran amuk warga karena tertangkap ketika menyatroni sebuah rumah mewah di Jalan Kebon Siri, Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku masuk dengan cara melompati pagar samping dan kemudian masuk ke salah satu gedung di bagian belakang. Pelaku lalu mengincar kabel dan besi yang ada di dalam gudang. Rumah yang menjadi target pelaku adalah rumah yang sudah lama tak dihuni. Setelah ditangkap, pelaku kemudian dibawa ke Polsek Metro Gambir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu kawanan perampok bersenjata tajam nekat menyatroni rumah mewah di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat. Tidak hanya mengambil perhiasan dengan nilai ratusan juta, perampok juga melukai penghuni rumah. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah 2 lantai Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat. Rumah dihuni satu keluarga di satroni kawanan perampok bersenjata tajam. Para pelaku masuk melalui jendela di lantai 2 usai memanjat tembok belakang. Tak hanya menyandra, para pelaku juga tega melukai korban hingga luka parah. Setelah berhasil memaksa korban membuka pintu brankas, pelaku kabur membawa sejumlah perhiasan dengan nilai ratusan juta rupiah. Nggak ada yang mau tahu. Nggak ada yang mau tahu. Saya udah ngomong sama ini, ketua RT-nya. Terus kita gerebek. Maksud saya ntar supaya nggak terjadi apa-apa. Nggak taunya. Jam berapa itu, Bu? Itu jam 11 siang. Terus saya pergi ke kafe kampung makan. Dari kafe kampung makan saya sempat tiduran di taman, ya kan. Balik lagi, terus teman saya bilang, itu ada terjadi pembunuhan, saya lari. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, seorang pegawai MBG tewas terkena sasaran dalam tawuran geng motor di Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban yang hendak pulang ke rumah terjebak di tengah aksi tawuran tersebut. Seorang pria berusia 21 tahun tewas setelah bertemu kelompok tawuran antar geng motor di kawasan Tanah Sereal, Kota Bogor. Korban tewas menderita luka bacokan senjata tajam di tubuhnya. Sebelumnya korban pulang ke rumah di kawasan Kebon Pedes, namun korban melihat adanya aksi tawuran. Korban menjadi sasaran amukan para pelaku tawuran. Pintu didobrak gitu. Saya bangun lah, begitu saya keluar, tuh ponakan saya udah bersimbah darah. Tuh, terus ada yang bilang, itu namanya Pasya kan, itu si Pasya ada yang bacok katanya. Terus ada anak-anak pada ngejar ke depan, gitu anak-anak. Saya kan lihat posisi gitu, panik ya, ini harus gimana lihat orang berlumuran darah gini gitu. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Polisi menangkap 3 pelaku penganiayaan. Berusaha lari ke dalam gang musola, namun pelaku terus mengejar korban hingga ke dalam gang musola. Sampai di gang musola, korban ternyata jatuh, tidak berdaya, korban langsung dibacok. 3 tersangka kini menjalani pemeriksaan di kantor polisi dan terancam 12 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seorang bocah jadi korban penjamretan saat bermain ponsel bersama 5 temannya di pos Kamling. 2 pelaku kabur usai merampas ponsel korban. Ya pemirsa, asik bermain ponsel bersama teman-temannya. Bocah umur 14 tahun jadi korban jambret di pos Kamling di perumahan Bringkanaya. 2 pria berboncengan sepeda motor merampas ponsel korban, kemudian tancap gas.
Korban sempat berusaha mengejar pelaku dibantu teman-temannya, namun kedua pelaku berhasil kabur. Pelaku diduga telah mengincar korban yang bermain ponsel di tempat terbuka. Korban travel Hanania bertambah menjadi lebih dari 1.200 orang dengan total kerugian 35 miliar rupiah. Calon jemaah sudah menyerahkan uang muka rata-rata $5.000 Amerika atau setara 78 juta rupiah. Korban travel umroh Hanania Group bertambah ratusan orang. Saat ini total korban menjadi 1.286 orang dengan total kerugian fantastis menjadi 35 miliar rupiah. Jumlah korban dan kerugian materi naik signifikan setelah rekapitulasi data terbaru dari berbagai daerah. Kuasa hukum juga membawa sejumlah barang bukti kuat seperti bukti transfer hingga invoice resmi dari Hanania. Rata-rata korban setorkan uang muka $5.000 Amerika atau sekitar 78 juta rupiah. Tak hanya calon jemaah umroh, 4 korban merupakan jemaah calon haji karena uang yang mereka setor tidak diteruskan ke Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, DP uang pertama sudah disetorkan ke Hanania tetapi kemudian belum disampaikan kepada BPKH. Yang mana ini seharusnya sudah disetorkan ke BPKH. Jadi tidak hanya umroh saja, tetapi ada haji juga yang kemudian menjadi korban. Jadi jamaah-jamaah haji pun juga sudah jadi korban. Dan per hari ini kita sudah mendapatkan 4 orang korban gitu ya. Dan ini... Kasus Hanania Travel menyeret sejumlah selebriti dan influencer turut diperiksa. Di antaranya pasangan selebriti Roger Danuarta dan Cut Meriska diperiksa polisi selama lebih dari 5 jam. Komika Pras Teguh juga turut menjalani pemeriksaan sebelumnya terkait penipuan travel Hanania Group. Serta Muhammad Miftahuda alias Keanu Angelo dan pasutri artis Torik Halilintar dan Alia Masaid yang seluruhnya digunakan untuk ajang promosi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang pria terekam melecehkan seekor anjing. Pomeranian di tempat permain anjing di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Mirisnya, aksi bejat pelaku dilakukan di tengah ramainya pengunjung. Pria melakukan pelecehan seksual terhadap seekor anjing milik sebuah kafe tempat bermain anjing di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku berinisial OWL bermain bersama anjing jenis Pomeranian sambil mengeluarkan alat kelaminnya. Ironisnya, aksi bejat pelaku terjadi saat kafe tempat bermain anjing ini sedang ramai pengunjung. Video ini pun viral hingga menuai kecaman warganet. Menurut pihak pengelola, pelaku merupakan pelanggan lama yang sering datang ke tempat tersebut untuk bermain bersama hewan-hewan. Dia pas lagi melakukan itu langsung saya rekam pakai handphone saya sendiri gitu, dan itu terlihat jelas. Itu kejadiannya kurang lebih seperti itu. Dia datang sendiri, jadi kebetulan kalau pelaku itu merupakan customer reguler kita, itu dia sudah beberapa tahun ini memang sering kesini, betul. Akibat peristiwa ini, anjing Pomeranian berusia 4 tahun ini mengalami trauma berat hingga berat badannya turun drastis. Kini pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolsek Penjaringan, Jakarta Utara. Puluhan kucing liar di kawasan Stasiun Gondang Dia, Jakarta Pusat mendapat hadiah steril gratis dari para donatur serta juga relawan. 17 relawan Let's Adopt Indonesia berpencar di sekitar Stasiun Gondang Dia hingga kawasan permukiman. Senjata mereka hanya jaring, keranjang, dan kesabaran yang tiada batas. Sebanyak 80 ekor kucing liar ditangkap akan menjalani operasi sterilisasi agar tidak terus berkembang biak. Kucing akan dilepaskan kembali setelah menjalani perawatan pasca operasi 3 hari. Sterilisasi bukan sekedar menekan populasi. Kucing yang sudah disteril terbukti lebih sehat dan terhindar dari penyakit organ reproduksi. Biaya steril berasal dari donasi Foundation Bread a Bardot dari Prancis.
Ya pemirsa, unjuk rasa aliansi pedagang kaki lima di depan kantor DPRD Kota Makassar berlangsung ricuh. Massa menuntut agar DPRD segera menggelar rapat dengan pendapat terkait penolakan penggusuran PKL di kawasan wisata Benteng Fort Rotterdam. Suasana tegang mewarnai aksi unjuk rasa aliansi pedagang kaki lima di depan kantor DPRD Kota Makassar, Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Massa yang coba merangsak masuk ke dalam terlibat adu jotos dengan petugas Satpol PP yang berjaga. Kericuhan tak terhindarkan saat petugas menahan massa agar tidak memasuki area kantor DPRD. Kedatangan para pedagang bersama mahasiswa ini menuntut kepastian agar rapat dengar pendapat terkait nasib PKL di kawasan wisata Fort Rotterdam segera dilaksanakan. Tuntutannya kita adalah jelas bahwa bicara persoalan penolakan penggusuran PK5 yang ada di Benteng Rotterdam. Artinya PK5 di sana penjual es kelapa secara fakta empiris itu jelas bahwa sudah lebih 50 tahun menjual dan itu menjadi salah satunya bantalan ekonominya masyarakat di sana. Jadi begini, waktu aksi hari Senin kemarin sebenarnya kita sudah diterima oleh salah satu anggota DPRD, tapi di sini yang menjadi kendala adalah bukan komisinya. Kemudian yang kedua, surat itu belum ditandatangani oleh ketua DPRD sendiri. Masa aksi tetap bertahan di depan kantor DPRD Makassar dan menutup badan jalan dengan kelapa. Mereka menuntut untuk bertemu ketua DPRD dan menggelar RDP secepatnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa. Massa menyuarakan sejumlah aspirasi terkait perbaikan kondisi ekonomi hingga evaluasi program strategis nasional. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari berlangsung ricuh. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan antara mahasiswa dan petugas keamanan. Kericuhan terjadi saat massa aksi memasang masuk ke dalam kantor DPRD untuk menemui pimpinan dewan. Namun upaya tersebut dihalangi petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di lokasi. Aksi ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Timur memadati Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Massa aksi bergantian menyampaikan orasi dan menuntut pemerintah melakukan perbaikan kondisi ekonomi yang dinilai memberatkan masyarakat. Aksi demo ini berlangsung dengan penjagaan ketat petugas kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya itu pemirsa, mahasiswa tergabung Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat. Dengan mengusung tema Indonesia Darurat, massa menyuarakan sejumlah tuntutan krusial terkait kondisi perekonomian nasional dan kebijakan fiskal pemerintah. Ratusan mahasiswa menuntut perbaikan ekonomi dalam menyuarakan tuntutannya. Sementara itu di Yogyakarta, sebanyak 500 orang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menggelar aksi unjuk rasa di titik 0 km. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, salah satunya menurunkan harga bahan pangan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurrahman menegaskan pemerintah selalu membuka ruang untuk publik dalam menyampaikan kritik. Dudung juga meminta masyarakat agar bisa membedakan kritik yang konstruktif dengan tindakan provokasi.
Indonesia tumbuh dari sejarah panjang, luka yang dalam, air mata, pengorbanan, dan darah pendiri bangsa. Kita pernah tercabik oleh pemberontakan PKI, DITII, RMS, G30 PKI, dan berbagai gerakan yang ingin menggoyak merah putih dari dada bangsa ini. Kita juga pernah terkoyak oleh konflik komunalistik hingga berbagai peristiwa sosial politik di Papua dan daerah lainnya. Di sana hati nurani bangsa pernah diuji. Bangsa ini tetap berdiri karena kita memiliki warisan luhur Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Kita semua dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Mari kita bersama sebagai bangsa Indonesia merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Timur menggelarkan unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Massa mendukung penuh program MBG. Aliansi Masyarakat Timur menilai program MBG positif dan menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta gizi masyarakat. Massa juga menuntut transparansi tata kelola pelaksanaan program ini dan meminta pemerintah serta aparat ataupun para penegak hukum menindak tegas pelaku penyalahgunaannya. Pemerintah menyiapkan sejumlah penyesuaian kebijakan terkait program makan bergizi gratis. Di antaranya menghentikan sementara pembukaan dapur atau SPPG baru serta optimalisasi penerima manfaat di berbagai wilayah. Beberapa yang sudah kita dengar, misalnya pertama bahwa akan ada penghentian pembukaan SPPG ya yang baru, jadi fokus untuk yang sekarang sudah ada. Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya, yaitu berdasarkan penerima manfaat. Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenkopangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa 12 triliun. Harga bahan bakar minyak non subsidi dinilai masih berpeluang mengalami penyesuaian karena mengikuti harga minyak dunia. Sementara untuk BBM subsidi, pemerintah memastikan harganya tidak naik. Pemerintah menegaskan penyesuaian harga BBM non-subsidi akan terus mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Pemerintah menyebut penyesuaian harga penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi secara nasional. Untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan solar, pemerintah menegaskan harganya tetap dijaga untuk melindungi masyarakat rentan. Meskipun terdapat dinamika geopolitik global. Nah, apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM non-subsidi juga akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, mau tidak terhindarkan, harga BBM non-subsidi harus menyesuaikan dengan harga keekonomiannya. Ya pemirsa, situasi perayaan kemenangan tim basket New York Knicks berubah menjadi tidak terkendali setelah ribuan warga memadati sejumlah titik kota New York, Amerika Serikat. Di tengah kekacauan, petugas mengeluarkan tembakan di kawasan Times Square, Manhattan. Dampak dari kericuhan, sejumlah fasilitas umum dan kendaraan milik warga rusak.
Inilah situasi perayaan kemenangan tim basket New York Knicks berubah menjadi tidak terkendali setelah ribuan warga memadati sejumlah titik kota New York, Amerika Serikat. Di tengah kekacauan, petugas mengeluarkan tembakan di kawasan Times Square, Manhattan. Dampak dari kericuhan, sejumlah fasilitas umum dan kendaraan milik warga rusak. Pesawat pembom milik Amerika Serikat jatuh tidak lama setelah lepas landas dari Pangkalan Angkatan Udara Edwards, California. 8 orang dipastikan tewas dalam kecelakaan tersebut. Pesawat pembom milik Amerika Serikat B-52 Stratofortress jatuh dan meledak di Pangkalan Angkatan Udara Edwards, California, Amerika Serikat, Senin pagi waktu setempat. Pesawat jatuh tidak lama setelah lepas landas saat misi uji coba rutin program modernisasi radar. Otoritas Pangkalan Angkatan Udara Edwards memastikan 8 orang tewas dalam kecelakaan ini. Pangkalan Angkatan Udara Edwards masih menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Usai kecelakaan, pangkalan telah dibuka kembali meski pejabat setempat menghentikan operasional hingga hari Selasa. Satu orang tewas akibat kecelakaan pesawat di Jalan Bebas Hambatan Laredo, Texas, Amerika Serikat. Penyelamatan korban berlangsung dramatis. Pesawat jet bisnis dengan 6 orang penumpang dan awak pesawat jatuh dan terbakar di Jalan Bebas Hambatan. Kobaran api membesar membuat pengemudi kendaraan yang melintas berhenti dan meninggalkan kendaraan mereka. Para pengendara berusaha menolong dan memecahkan kaca dan membuka paksa pintu pesawat. Belum diketahui apa penyebab kecelakaan, namun diduga karena kegagalan mesin. Sementara itu, sebuah pesawat pembom strategis militer Rusia jatuh saat penerbangan latihan wilayah Irkutsk, Siberia. Jatuhnya pesawat pembom strategis Rusia Tu-22M3 jatuh ke tanah di desa Kamenka, diikuti kepulan asap tebal yang membumbung tinggi dari lokasi jatuhnya pesawat. Diduga kecelakaan pesawat akibat kegagalan mesin. Terkait insiden tersebut, keempat awak kapal berhasil melontarkan diri dengan selamat. Pesawat pembom supersonik era Soviet ini telah digunakan Rusia dalam operasi tempur di Suriah dan juga Ukraina. Drone Ukraina kembali menggempur wilayah selatan Rusia. Serangan merusak sejumlah fasilitas energi strategis termasuk terminal minyak dan juga gas. Militer Ukraina dan Dinas Keamanan Ukraina mengonfirmasi bahwa drone mereka menyerang sejumlah target di Rusia. Serangan menargetkan fasilitas minyak dan gas di wilayah Krasnodar serta fasilitas pengolahan dan pompa minyak di wilayah Volgograd. Salah satu target utama adalah terminal dan menghantam 5 tangki bahan bakar serta 2 fasilitas bongkar muat minyak. Serangan memicu kebakaran di area penyimpanan dan depot transportasi kargo. 1 orang dilaporkan tewas dalam serangan Ukraina ke Rusia tersebut. Tentara Zionis Israel memblokade akses warga desa Deir Abu Mas'al di barat laut Ramallah, Palestina. Zionis Israel juga melakukan aksi penembakan melukai seorang jurnalis. Tentara Zionis Israel membatasi akses warga desa Deir Abu Mas'al di barat laut Ramallah, Palestina. Zionis Israel menggunakan gas air mata dan menembakkan peluru karet. Warga yang kesal turut melemparkan benda-benda ke arah pasukan. Akibatnya seorang jurnalis mengalami cedera kaki selama kerusuhan antar kedua belah pihak tersebut. Sementara kantor berita Palestina melaporkan pasukan Israel juga menembakkan peluru tajam
selama serangan di desa Abu Der Abu Mas'al, barat laut Ramallah. Sementara itu pasukan militer Israel menembakkan gas air mata di kota Al-Bireh di tepi barat Palestina. Warga dan jurnalis di sekitar lokasi dipaksa meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri. Kota Al-Bireh tepi barat Gaza kini berada di bawah invasi militer Israel. Padahal Al-Bireh yang merupakan ibu kota administratif Ramallah tercatat sebagai bagian dari Palestina. Ya pemirsa, kesepakatan damai antara Iran dan juga Amerika Serikat memicu perpecahan dengan Israel. Israel tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah. Perang antara Israel, Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Kesepakatan damai akan ditandatangani pada Jumat mendatang. Amerika Serikat pun meminta Israel untuk tak lagi menyerang Iran dan Lebanon. Namun, kesepakatan ini memicu perpecahan dengan Israel. טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. צהריים טובים. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. Israel pun hingga kini terus menyerang Lebanon. Mereka beralasan menargetkan pasukan Hizbullah yang berlindung di rumah-rumah warga di Lebanon Selatan. Israel berjanji akan terus menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah.